Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik semua. Sekarang kita baca doa untuk ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Bapak absen. Siapa yang dari hadir? Atika. Siapa lagi? Nabila. Salsabila. Salsabila kemana? Sakit. Atika? Sakit juga. Baik anak-anakku sekalian. Coba kalian perhatikan slide yang Bapak tampilkan di depan. Ada pertanyaan, sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Ada yang sudah membaca Al-Quran hari ini? Sudah. Baik, untuk menyempurnakan kesalehan kita baca Al-Quran surah Al-Adiyat. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita sehingga menjadi kebiasaan kita baik di sekolah maupun di rumah. Baik anak-anakku sekalian, nah pada minggu lalu kita sudah membahas dengan tema yang sama, yaitu iman kepada kitab Allah, dengan subtema yaitu makna iman kepada Allah serta dalil nakli dan akli iman kepada kitab Allah. Hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, sebelum itu Bapak akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah selesai kalian berdiskusi secara kelompok, kalian diharapkan bisa mengecek perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab sebelumnya dengan benar. Yang kedua, setelah kalian berdiskusi, peserta didik mampu mengkategorikan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat. Dan yang ketiga, yaitu setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari. Kemudian, Bapak juga akan menunjukkan penilaian pada pembelajaran hari ini. Penilaian kita itu ada 3. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Selanjutnya, kita masuk ke materi kita. Sebelum Bapak masuk ke materi kita, Bapak nampilkan gambarnya. Buka Instagram setiap hari atau buka Al-Quran berapa kali? Ya, kira-kira. Yang hari ini. Hari ini banyakan mana? Instagram atau Al-Quran yang kalian buka? Instagram. Padahal kita adalah umat Islam, pedomannya adalah Al-Quran, bukan Instagram. Maka kebiasaan itu coba dirubah sedikit. Nah, paham ya? Coba dirubah sedikit. Jangan Instagram, jangan Facebook yang kalian buka. Coba sesekali kalian rubah kebiasaan itu, minimal dalam sehari kalian ada membaca Al-Quran walaupun 1 halaman. Oke, sekarang kalian perhatikan ini. Video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan. Ada pada diri kita, ulaika humul mu'minuna haqqan, kata Allah. Mereka lah orang yang benar-benar sempurna keimanannya. Lalu apa saja yang 5 itu? Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Yang kedua,
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang beriman itu ciri yang ketika disebut ayat-ayat Allah, imannya semakin bertambah, imannya semakin kuat, imannya semakin kokoh. Baik itu ayat yang sifatnya qauliyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, ataupun ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, yaitu ayat-ayat yang sifatnya alam. Yang ketiga, orang yang beriman itu, ciri yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya pasrah dan tawakal kepada Allah. Menjelaskan ada sedikitnya 3 ciri orang beriman. Satu orang, sebutkan salah satunya saja ciri-ciri orang beriman kepada kitab Allah. Angkat tangan. Silakan. Salah satu ciri-ciri orang beriman yaitu membiasakan diri untuk istiqomah membaca Al-Quran. Membiasakan diri untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari. Hanya pasrah dan tawakal kepada Allah. Sekarang, kalau memang sudah paham, Bapak bagi kelompok. Ayo silahkan kelompoknya. Oke, sudah ya? Sudah. Perhatikan. Setiap kelompok perhatikan. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Setiap satu kelompok satu lembar. Pekerjaannya sama. Bapak akan membagikan. Kalian akan mengerjakan LKPD tersebut secara kelompok. Setelah kalian mengerjakan secara kelompok sudah selesai, Bapak minta setiap kelompok nanti maju untuk mempresentasikan hasil dari apa yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Oke, Bapak bagi. Oke. Ya, Pak. Ya. Di buku internet, buku yang Bapak bagikan. Nah, di situ. Ingat ya, nih. Maksudnya, ini kan mengkritisi perilaku berikut ini. Maksudnya perilaku yang ini. Bapak kan menampilkan 3 macam itu. Kalian kritisi dengan kalian memberikan dari sisi agama berarti misalnya kayak dalilnya apa, dari sosial, budaya dan sebagainya. Ya harus ada dasarnya. Paham ya? Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya ingin Kelompok tuh. mempresentasikan lembar kerja peserta didik menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Pada bulan suci Ramadan, hampir di seluruh masjid dan musola terdengar suara lantunan Al-Quran, tidak terkecuali di rumah-rumah orang Islam. Sungguh pengalaman yang menakjubkan. Akan tetapi, setelah selesai Ramadan, selesai pula tradisi tersebut. Mengapa ya? Padahal Rasulullah SAW menegaskan bahwa sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Hal itu terjadi karena kebanyakan manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Pada bulan suci Ramadan, pahala seseorang itu akan dilipat gandakan. Tetapi menurut saya, mengaji atau melantunkan ayat suci Al-Quran seharusnya tidak pada bulan Ramadan saja. Alangkah baiknya tetap melakukan kebiasaan tersebut meski satu hari hanya bisa membaca 1 lembar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Abdi Prasetyo dari kelompok 4. Saya akan bertanya tentang poin yang pertama. Tadi dari kelompok 1 menyebutkan jika pada bulan puasa manusia
pada berlomba-lomba mencari pahala dengan cara membaca Al-Quran kan? Nah, karena pada bulan puasa pahalanya dilipat gandakan. Apakah ada dalil tentang hal tersebut? Dalam hadis disebutkan, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Hadis riwayat Muslim. Baik, perhatikan semuanya. Setelah dari kalian mempresentasikan apa yang menjadi diskusi kalian setiap kelompok, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Oke. Kesimpulannya adalah yang pertama, perbedaan antara Al-Quran dengan kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran menjadi koreksi kitab sebelumnya. Dan Al-Quran menjadi penyempurna ajaran kitab sebelumnya. 2. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah yang pertama adalah membiasakan untuk selalu membaca Al-Quran dan hanya pasrah dan takwa kepada Allah. Kalian kembali ke tempat duduknya semula. Kalian kerjakan soal ini untuk mengetes pemahaman kalian. Oke, silakan. Silakan yang sudah selesai kumpul. Dari apa yang kita pelajari hari ini, kira-kira ada yang merasa ngantuk atau merasa bosan nggak dengan pembelajaran kita hari ini? Ngantuk? Dikit. Oke, nanti kita coba rubah lagi ya, biar lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Oke? Ingat, selanjutnya pembelajaran minggu depan itu sama temanya, yaitu tentang iman kepada kitab Allah, tetapi subtemanya itu berbeda, yaitu tentang mengimani Al-Quran dan hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak berharap nanti kalian bisa mempelajari terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari minggu depan. Oke? Oke, baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Jadi teman-teman sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa silakan. Doa selesai.